itu minimal 3 kali dalam setahun. Jadi yang udah pernah sekali, pastikan November Desember ini harus dapat, ya, supaya bisa cair bonusnya 25% dari komisi tahun pertama. Jadi sepanjang tahun ini dapat komisi berapa, nanti Februari kita dapat 25%. Itu kalau omsetnya 100. Tapi kalau 200 itu dapatnya 40%. Kalau 600 itu dapatnya 50%. Gede banget ya. Jadi total misalkan setahun dapat komisi 300 juta. Berarti nanti THR-nya bulan Februari itu 150 juta. Ya. Oke. Nah, nanti yang dari tahun depannya misalkan jualan lagi 600 juta lagi. Jadi dapat lagi 50%. Jadi double, dapat 50% dari komisi tahun pertama, dapat 50% lagi dari penjualan tahun sebelumnya. Totalnya dapatnya bisa 100% bonusnya THR-nya, luar biasa ya. Oke, teman-teman pastikan yang sudah capai 1 kali, tinggal November Desember ini harus beres ya. Kalau nggak salah sini udah join belum ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, kalau teman-teman yang baru itu nanti ketentuannya beda, nggak harus 3 kali. Nanti aku cekin ya, kan lupa itu ada ketentuannya. Oh, Joni mungkin punya kok. Kalau yang agent baru syaratnya dapat bonus produser, kalau nggak salah nggak harus 3 kali ini kan, beda syaratnya. Ingat kok sih. Tak carikan dulu. Masih download, oke. Oke, teman-teman, ini saya mau remind ya. Jadi kita ini berada di perusahaan yang luar biasa ya. Jadi omsetnya kita paling besar, asetnya kita paling besar dibandingkan dengan semua merek perusahaan asuransi yang lain. Jumlah nasabah kita juga bisa mencapai hampir 60% dari total nasabah asuransi di Indonesia itu nasabahnya Prudential. Nah, jadi teman-teman nggak sampai 60%, kalau nggak salah 35%. Nah, berarti sisanya itu dibagi sekitar 50 merek perusahaan asuransi lain. Nah, intinya kita kalau gambar pie itu kita lebih dari sepertiga itu Prudential. Nah, jadi tahun 2023, tahun kemarin itu kita bayar klaim itu 1,6 juta polis. Ya, 1,6 juta polis itu klaim. Kita bayar totalnya 17 triliun. Ya, jadi ada klaim akhir kontrak, jadi yang jatuh tempo itu 49 miliar, meninggal dunia hampir 1 triliun ya, hampir 1 triliun kita bayar UP jiwa. Kemudian nilai tebus, jadi orang tebus polis 4,6 triliun, kemudian withdrawal 5,7 triliun. Jadi totalnya klaim kesehatan ya, klaim kesehatan 5,4 triliun ya. Kita bayar orang masuk rumah sakit, berobat dan lain-lain itu 5,4 triliun tahun lalu ya. Kemudian ada lain-lain 237 ya. Jadi totalnya itu 17 triliun ya. Terus kemudian sampai semester 1 tahun ini ya, jadi dari Januari sampai Juni itu kita udah bayar klaim 700.000 klaim, 700.000 nasabah yang klaim totalnya 8,6 triliun. Jadi teman-teman, aku mau ngingetin ya, jadi untuk misalkan ada nasabah yang kirim-kirim TikTok untuk video yang viral menjelek-jelekkan Prudential, negatif tentang Prudential, tolong please jangan diklik. Kalau teman-teman pengen tahu, di screenshot aja di layarnya, kirim ke saya ya. Nanti saya kasih itu klarifikasi dari Prudential mengenai kasus itu. Jadi sebenarnya ini saya ulangi lagi ya, teman-teman tolong perhatikan ya. Jadi 97-98% klaim itu semua terbayar. Nah, buktinya data ini kan datanya dari laporan keuangan yang diaudit. Jadi ada di Google juga. Jadi teman-teman klik di Google laporan keuangan Prudential, itu ada di sana ya. Jadi supaya kita ini pede gitu ya, kita berada di perusahaan yang besar dan luar biasa. Nah, tapi kalau misalkan ada suara-suara miring di luar sana yang ngomong klaimnya nggak dibayar lah, Prudential bohong lah, dan lain-lain. Nah, teman-teman pastikan bahwa teman-teman netral, artinya jangan terbawa emosi, artinya nggak mungkin lah gini, jangan juga gitu ya. Tapi kita kasih tahu, intinya Prudential itu pasti akan bayar klaim kalau
semuanya sesuai ketentuan polis. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai ketentuan polis, contohnya misalnya ada riwayat kesehatan atau riwayat penyakit yang tidak declare atau tidak disebutkan di awal. Nah, tentunya itu nanti bisa berakibat klaimnya nggak terbayar, karena kan dia yang menyalahi, maksudnya nggak jujur. Ya. Jadi untuk kasus klaim yang terakhir sempat ada heboh ya, kalau nggak salah 20 miliar. Nah itu Prudential memang sebenarnya tidak harus membayar klaim, karena kan orangnya ada nggak jujur. Tapi Prudential ini karena orangnya terus gitu ya menekan Prudential minta dibantu klaimnya dan lain-lain. Prudential ini sempat menawarkan mau membayar lah 10% atau 20% dari nilai yang klaim. Jadi istilahnya Prudential tuh masih mau nolong gitu loh ya. Harusnya nggak cair karena nasabah yang salah. Tapi Prudential tuh masih mau nego, artinya ya sudah misalkan ini nego ya 10% atau 20%. Nah, tapi itu malah diplesetkan di konten yang viral itu bahwa Prudential gagal bayar klaim, kemudian nego bayar klaim cuma 10% 20%. Nah, padahal sebenarnya harusnya malah nggak terbayar itu karena kan memang nggak sesuai ketentuan polis seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebagai bagian dari Prudential kita juga jaga istilahnya kalau ada konten-konten yang negatif jangan diklik atau malah diviralkan ya. Kalau kita klik berarti kita ikut nambahin viewer ya, jadi di screenshot aja kirim ke saya, nggak usah dilihat. Nah, kalau misalkan memungkinkan teman-teman klik itu bisa kita report ya. Kalau kita report rame-rame, kalau banyak yang report itu konten-konten viral yang negatif itu bisa di take down ya. Nah ini caranya ya. Jadi kalau kita masuk ke TikTok kemudian kita klik tanda panah atas seperti kita mau share, jadi seperti kita mau share, tetapi di bawah itu nanti ada flag tulisannya report ya. Nah kita bisa report account, terus pilih posting inappropriate content ya, atau misinformation, harmful misinformation. Nah supaya apa? Supaya kalau banyak yang report tentang konten itu, nanti konten yang nggak bagus ini itu bisa di take down sama TikTok ya. Teman-teman kalau mau coba boleh, kalau yang belum boleh tanya saya ya. Jadi paham deh ya Pak? Udah di report deh. Belum ada dikirim kok deh. Ya aman. Oke, lanjut dulu ya. Oke, teman-teman perhatikan ini ada beberapa campaign untuk nasabah ini membantu kita di dalam penjualan di lapangan ya. Oke, PCB 88 ini keren banget. Kemarin